Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya cukup jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Baik, Jelas. terima kasih. Kita akan mulai ya. Saya akan share screen. Nah, kemarin kelihatan ya. Kemarin kita sudah sampai di sini ya, sepakat sebagai contoh ini ya. Jadi tidak harus ini sebenarnya. Jadi sebagai seorang pendesain itu nanti boleh memilih sesuka kita, yang penting valid ya persamaan garisnya. Nah, ini hanya salah satu contoh aja. Banyak sebenarnya yang bisa kita pilih. Jadi di sini kemarin kita ulang lagi ya. Log super AC50 itu sama dengan seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa kalau AC50 itu kecil, artinya obat itu poten. Berarti sepernya itu besar, karena besar dibagi kecil jadinya besar. Nah, sehingga lognya juga besar. Nah, sehingga sebelah kiri sama dengan ini harus besar nilainya. Demikian juga dengan sebelah kanan. Sebelah kanan harus besar nilainya. Nah, supaya besar maka C2 ya, C2 itu makin positif berarti makin bagus ya. Jadi kalau C2-nya itu muatannya negatif, C2 muatannya apa ya? Kita tengok C3. Di sini C3 kita tengok di Excel. C2 ya, C2 atau C3 itu sama-sama negatif ya. Sama-sama negatif, sehingga kalau negatifnya itu makin banyak elektron minus, berarti minusnya kalau makin kecil ya, makin minus berarti makin ini kebalik enggak ini coba. Kalau ini kan besar, kalau dikuranginya besar berarti nanti jadi kecil. Jadi ngurangnya harus kecil. Makanya minusnya itu harus misalnya 5 dengan 10. Kita pilih yang 5. Berarti supaya kurang maka harus ditarik elektron ya. C2 atau C3 tetangganya harus ditarik elektronnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, karena ini sangat penting logika berpikirnya sangat penting, sehingga dari sini kita mulainya ya. Berarti dia harus dimasuki penarik elektron biar minusnya nanti menjadi kurang atau menjadi positif begitu. Nah, sekarang kita akan desain. Nanti untuk menghitung itu ini akan kita plus minusnya nggak usah kita hitung ya. Jadi ini akan saya copy. Jadi ini kita hapus ya. Nanti kalau ada yang bertanya langsung ya. Atau kalau ada yang masuk ke Jimit, karena saya nggak tahu kalau pas presentasi ini saya nggak tahu ada yang masuk nggak. Bener ya tadi plus minus plus minus minus plus minus ini. Kita ulangi di sini. Oh, bentar. Plus minus plus minus minus ya. Plus minus minus minus. Ininya belum ke copy ya, yang terakhir. Belok. Oke.
Jadi plus minusnya ini standar deviasi ini harus kita hapus. Nah, sampai di sini berarti ini nanti harus kita kalikan C2. Oh, ini apa? Yang kita desain ya. Sebelum kita lanjut, kita akan mendesain dulu ya. Jadi karena strukturnya seperti ini, struktur, gambar struktur di pertemuan berapa ya? Gambar. Nah, jadi dari sini kelihatannya. Jadi tadi persamaan garisnya itu ada C2 sehingga karena supaya kita tidak usah membuat metode baru untuk sintesis karena Pak Madi Santoso ini substitusinya di posisi 3 substituennya sehingga di posisi 3 ini akan kita masukin gugus penarik elektron yaitu NO2 contohnya ya. NO2. Jadi cukup satu itu nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya ya. Jadi berarti kita akan kembali ke masternya. Master yang hipercam ya. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua ya. Kedua kita membuat master ini ya. Masternya ini kan belum ada ini, belum teroptimasi geometri ya. Nah, jadi akan kita lihat display, label, number. Nah, seperti ini. Nah, jadi harus jangan sampai keliru ya. Nah, jadi kita akan nah di sini. Sini kalau berarti di sini 3 ya, posisi 3. Ini akan kita ini masternya kemarin bikinnya apa? Kita display, label, simbol. Ternyata kemarin masternya H ya. Masternya H. Oh bukan. Yang 1, 2, 3 tadi jangan-jangan keliru ya. Nah, ini 1, 2, 3 F-nya kok di sini. Benar, benar. Display, label, kalau number, numbernya yang asimetris ini ya. Satu, dua, ini apa? 1, 2, 3. F-nya itu di mana? F-nya. F display, label, simbol.
Masternya sudah. Jadi harus apa sebentar, kita akan lihat. Berarti ini harusnya di H ya. Jadi ini kita building. Nah, supaya H semua. Kemudian kita ini number. Nah, kita kembalikan ke apa yang belum ada substituennya ya. Nah, berdasarkan persamaan garis, maka tadi posisi yang ketiga yang harus kita kasih NO2 ya, NO2. Ini kalau kita apa namanya? Kita balik lagi display label, sekarang pakai simbol. Nah, jadi kita akan di sini masih H ya. Nah, kita di posisi ini akan kita buat NO2 ya. Kita buat NO2. N dan O. NO2 ya. Nah, sehingga ini kita cek muatannya ya. Kita apa? 3 dimensinya kita betulin dulu. Kita cek muatannya. Display label chart. Ya, masih asli ya, 0 semua. Sehingga ini akan kita optimasi geometri ya. Kemarin itu kita pakai PM3 atau AM1 ya. Mudah-mudahan karena datanya pakai punya si itu mahasiswa kemarin ya. Jadi nanti kita coba, dia itu kemarin disebut kayak pakai apa? PM3 Pak. PM3. Kalau yang data mahasiswanya Ya. apa ya? Karena kita pakai PM3 datanya Pak. PM3. Data mahasiswa yang Ya. ini ya, sudah. Soalnya kalau nanti apa? AM1 bisa ini ya. Bisa salah. Oke, kita coba PM3 ya, mudah-mudahan. Jadi nanti kalau harus di apa istilahnya diwaspadai, jangan sampai apa beda metode ya. Jadi kalau database-nya pakai AM1, desainnya juga pakai AM1. Kalau database-nya pakai PM3, desainnya juga harus PM3 ya. Nah, mudah-mudahan nanti cocok ya. Nah, sehingga ini akan kita optimasi dengan cara apa? Setup semi empiris ya. Di sini AM1 ya, mudah-mudahan enggak ya. Nanti kita coba ya, dua-duanya nanti. Kalau PM1 gimana? PM3 AM1 gimana? PM3 gimana nanti? Ya. Jadi caranya setelah kita gambar ya, ini juga ini ya. Kalau saya settingnya kan 0,01. Nah, kemarin kan database-nya itu pakai punya mahasiswa. Nah, mahasiswanya 0,01 kalau 0 atau 0,1. Nah, itu beda juga ya. Jadi ini sekedar apa? Untuk diketahui bahwa harus sama semuanya ya. Yang penting tahu caranya ya. Nah, kan kita optimasi geometri. Jadi ini akan terjadi penarikan elektron ya, penarikan elektron. Kita akan lihat ya, di
Di sini ya, di sini. Itu yang terbaik ya, yang terbaik itu kan 37 ya. MH1 ya, yang terbaik 31. MH1. Nah, jadi kita coba akan bandingkan dengan MH1 ya. Display, label, number. Oke. Jadi ini MH1, ini MH1. Nah, di sini persamaan 3 ya, persamaan 3. Nah, kita akan melihat di sini muatannya berapa ini ya, di 2, di poin 2, display, label, chart. Nah, nol koma 113. Apakah kelihatan di sini? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini tadi yang saya tandain ini ya, yang saya tandain ini hijau, ini kan minus 0,113 kan. Ini di atom kedua ya, C2 ini. Nah, setelah saya tarik elektronnya yang tadinya 113 menjadi 15 ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya seharusnya itu nanti hasil perhitungannya akan menjadi lebih poten ya. Nah, sehingga ini akan kita simpan ya. Ini akan kita simpan karena sudah teroptimasi yes ini ya. Akan kita simpan file save as, saya simpan molekulnya dulu ya.
desain ya. Desain kita desain HP PM3. Oke. Nah, akan kita rekam tadi ya, file starlog ya. Ya, tadi pertemuan berapa ya tadi? Kita simpan tadi pertemuan berapa ya? Harusnya pertemuan 4 ya. Desain HP PM3 titik log di pertemuan 4 ya. Kemudian kita compute single point. Kemudian kita file, kita masih ngitung ya. Udah selesai belum ya ngitung? Udah. Kita ulang, kita cancel, kita ulang ya. Compute tadi single point. File. Ya tadi harusnya ini dulu ya tadi. Start log dulu ya. Tadi belum ya. Stop log udah. Oke. Jadi muatan di sini sudah menjadi 15, tadinya 113. Nah, sehingga ini akan kita yang kita perlukan ya, yang kita perlukan di persamaan garis adalah, jadi nggak usah dihitung semua. Tadi, nah, jadi C2, C5, jadi yang akan kita hitung C2, C5, 11, 15 ya. Nah, sehingga karena sudah ada rekamannya tadi sama log P cuma, sehingga ini akan kita buka rekamannya. Di pertemuan, nah ini desain ini. Kita buka open with notepad. Di C2, C5 ya. Nah, sehingga akan kita di sini koordinat chart ya. Jadi C2-nya ini tadi. Kita copy. C2 ya. Ini C2 dari senyawa desain ya. Tak bisa. C2 ini. Sekarang C5 ya, C5 maka akan kita cek. Jadi udah kebuka di sini ya. C5 1 2 3 4 5 ini. Edit copy. C5 ya. Kemudian C11. Kita copy.
C15 ya. Tadi minus ya, ini kok minusnya kok nggak ada. Kita cek lagi, nanti bisa salah. C11, oh benar ya, C11 itu positif ya. Sekarang C15 ya, negatif. Log P, nah, log P berarti kita harus menghitung tadi. Ini MS1 ya. Desain ini ya. Nah, jadi kita akan lihat compute. Jadi log P ya, log P itu kisar properties. Nah, log P-nya berapa? Kita compute 0,01 ya. 0,01 ini tak simpan lagi di tempat pertemuan keempat ya. Ya tadi pakai senyawa enggak ya? Desainnya. PM3 in. Oke. Jadi tadi 0,01 ya tadi. 0,01 ya, 0,01. Ya, nolnya pakai ini ya. Nolnya bahasa Inggris pakai titik 0,0 ya. Oke. Nah, sekarang akan kita hitung ya, kita hitung. Tetap kita pakai 4 ya. Ininya 4 angka aja ya ini. Berarti ini 5. Ini akan kita pakai supaya enggak terlalu panjang. Kita bulatkan ya. Jadi 2, 4 aja. Ini 8. Ini 19, 6. Kita bulatkan ya. 4 angka di belakang koma. 2, 4, 4 tetap 2. Oke. Nah, sehingga ini akan kita hitung ya. Kita hitung berarti plus ini kali ini ya, sama dengan berapa begitu. Jadi ini saya buat ini biar saya buat landscape ya biar. Nah, jadi ini kita hitung sama dengan 448 ya, 448.7611 .7611 dikalikan 0,0152 0152. Jadi dikalikan minus 0, sama dengan 6 titik ya.
minus 6. Ini dijadikan 4 angka juga aja ya. Jadi 6 minus 6 82 12 minus 6 82 12 minus 6 82 12. Nah, kemudian yang ini akan kita hitung lagi 4 angka di belakang koma. 1119 ya. 1119 titik 2324 titik 2324. Ini minus ya, minus dikalikan minus dikalikan 0,08 58 minus tapi hasilnya positif harusnya ya. 96 di belakang koma 4 dikit aja. 96 03 01 96 03 01 96 03 96 03 01. Nah, seperti ini. Dan yang berikutnya kita hitung, kita nolkan dulu, kalikan 0. Ini yang ketiga 31,85 31.8505 8505 dikalikan 0 positif ya, 0,1926 yang tadi ya positif ya, 1926 ya, positif sama positif ya, jadi positif 6,1344 ya, 6,1344 6,1344. Nah, begini caranya ya. Kemudian di sini berikutnya negatif nantinya. Kalikan 0 dulu. Yang C15 ya. 51 0472 dikalikan 0,0372 tapi minus ya, minus. Jadi hasilnya sama dengan hasilnya minus ya. 1,89 kita bulatkan 90. 8990 minus ya. Minus 1,89 minus 1 S sama dengan minus 1 89
90 ya. Mudah-mudahan benar ya. Ini soalnya ini kan pakai ini ya. Ini kan bahasa Inggris ya. Titik ini kan koma ya. Nah itu masalahnya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Softwarenya bahasa Inggris jadi ini. Tadi titik tadi koma ya, benar. Harusnya benar ya. Koma itu. Kemudian ini minus 32, log P-nya belum. Log P-nya ini kalikan 01 berarti 1/10 ya, 0,03 benar. Kita hitung aja biar yakin ya. Biar yakin kita hitung juga, walaupun harusnya bisa harusnya bisa tanpa kalkulator, tapi biar adil semuanya pakai kalkulator ya. Nah, 3,13 66, tapi ini minus ya, minus kalikan 0,01 kali 0,01. Yes. Kok hapus tadi? Nah, kita ulang. Oh benar ya. 3,1366 kalikan 0,01. Ya benar. Sama dengan ya benar ya. Di minus 03 minus 0,03 1366 ya. Jadi kita bulatkan menjadi minus 0,03 1 13 itu kita bulatkan ya. Jadi 14. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, nanti ini kita hitung ya. Berarti log activity sama dengan ini. Nah, ini supaya enak. Nah, kita masukin Excel bisa nggak ya? Atau udah? Nah, nanti aja Excel. Ini di copy. Kosong ya. Bentar. Gede banget ya. Yang kedua, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian tadi udah ya.
Oke. Masih ngikuti ya? Dan saya nggak ngomong sendiri ya. Nah, jadi hasilnya ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita jumlah formula autosum sum benar enggak ya? Nah, jadi nanti bisa diatur ya. Kalau terlalu aktif sekali nanti bisa diatur ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan membuktikan Excel di sini. Nah, tadi jadi ini desain ya. Desainnya cuma tadi saya ngitung hitung pakai kalkulatornya agak ini ya. Jadi kayaknya ini aktif banget ini. Jadi aktif banget. Makanya bukan salah ya ininya. Nah, area black bubbles. Kenapa ini kecil? Di sini pertanyaannya berapa? Ada yang bisa bantu ngitung nggak? Tadi saya ngitung kok pakai itu kok masih ini masih error ya. Nah, dari dari tabel ini bisa terlihat sebenarnya. Jadi ini makin minus, ininya makin kecil activity-nya ya. Jadi kalau log ini hasil desain itu 60 ya, 6125 ya. Ya, jadi ini sudah malah sudah plus ya. Berarti ini nanti ini activity-nya kecil banget ini ya. Nah, ini bisa dihitung sebenarnya. Nah, cuma ngitungnya saya tadi praktek pakai ini kok enggak ini ya, enggak cocok ya. Atau karena kurang teliti ya. Misalnya gini. Terlalu gede. Nanti tolong dibantu ngitung nanti. Jadi kalau ini kan anti lock ya. Jadi kalau kita misalnya di sini angkanya
log sepernya ini ya. Ini kalau misalnya apa, atau ini bisa juga ini minus log ya. Jadi ini kalau lumusnya kan log seper IC50 sama dengan log 1 dikurangi log IC50. Log 1 kan 0. Berarti minus. Jadi minus log ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan minus log IC50 ya. Nah, saya ingat ya pelajaran ini. Pelajaran apa ya namanya? Ini. Minus ya. Jadi seperti itu sama dengan minus. Jadi areal 20 yes. Ya, jadi salah. Minus. Salah kenapa ini ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan minus log IC50 ini ya. Jadi minus log. Jadi berarti kalau apa? Minus ya, kalau misalnya di sini log 100 itu kan sama dengan sama dengan 2 kan gitu kan. Jadi kalau log 100 itu kan sama dengan 2. Nah, sehingga kalau di sini min ya. Kalau min ya berarti min kan. Nah, berarti 100-nya ini kan 100-nya ini kan bisa dicari dari dengan kalkulator ini tadi ya. Jadi 2 10 pangkat X ya. Nah, jadi pakai 10 pangkat X ini ya. Jadi mestinya gitu ya. Nah, kita akan lihat kalau kita hitung di sini berarti ini kan 60 ya. Jadi 60 aktif banget kelihatannya ini. 6125. Ya, berarti pakai yang 10 pangkat X. Tuh kan. Nah, jadi anunya kecil banget ya. Nah, nanti ini silakan dihitung ini jadi berapa ya. Begitu. Jadi kita bisa apa istilahnya terbukti bahwa persamaan garis itu bisa untuk mendesain. Nah, masalahnya ini kayaknya terlalu aktif banget. Nah, sehingga kita kembali ke kuliah yang dulu untuk pemilihan gugus-gugus yang bisa menarik elektron ya. Jadi ini nariknya terlalu kuat sehingga aktif sekali ya. Jadi seninya di situ ya. Jadi seninya itu bagaimana menarik. Seninya itu bagaimana kita mendesain yang asas kepantasan ya. Makanya waktu ujian saya batasin ya. Tidak boleh yang nolnya banyak banget. Nah itu. Jadi seninya di situ. Kalau kita lihat di gugus-gugus penarik elektron ya. Sedang loading. Sambil nunggu ada pertanyaan?
lama loadingnya. Tumben namanya. Oke, sambil nunggu kita buka diskusi ya. Kita buka diskusi. Excelnya juga ini yang Excel ya. Ini kita simpan. Kemudian wah ini. Ya, jadi kita lihat di sini gugus-gugus. Tadi kita masukkan nitrogen, NO2 ya. NO2. Elektronegativitas. Efek induksi ya. Nah, di sini. Jadi pilihannya banyak di sini ya. Nitro NO2 itu pilihan banyak, bisa dimasukin CN, jadi bisa nanti dimasukin mana yang paling bagus gitu ya, di posisi 2. Resonansi. Nah, jadi ini gugus-gugusnya ini ada penggabungan resonansi dan induksi ya. Resonansinya keluar, jadi narik keluar ini bensin. Jadi nanti bisa dimasukin ini ya. Jadi nanti bisa untuk apa? Untuk latihan di rumah. Kalau NO2 kayaknya tadi kecil banget ya, jadi terlalu aktif. Nah, jadi bisa dimasukin CN misalnya, atau COOH, atau CHO, atau COR ya, CF3. Nah, seperti ini nanti. Jadi caranya seperti itu. Bisa juga ini ada penggabungan resonansi sama induksi. Nah, jadi gugus ini nanti bisa dicoba supaya kita mendapatkan yang masuk akal begitu ya. Jadi apa, tidak sekedar lebih poten tapi yang masuk akal, jangan sampai menjadi apa, menjadi tidak masuk akal atau terlalu aktif ya. Nah, jadi dari sini tadi udah kelihatan sebenarnya. Kenapa? Ya dari apa? Minus 0,113 ya menjadi cuma berapa tadi? Menjadi 0,015 ya. Jadi 113 menjadi 15. Makanya jadi apa? Sekali, aktif sekali begitu. Jadi begitu ceritanya tentang bagaimana mendesain molekul ya. Saya masih share screen enggak ya? Belum. Tidak, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Jadi gugus-gugus tadi itu bisa kita pilih
yang seperti yang kita kehendaki ya. Jadi jangan sampai kemarin saya katakan kita beli motor kecepatannya 100 km per jam, kemudian kita modif menjadi 1000 km per jam. Wah, terlalu kencang banget. Nah, nanti nggak masuk akal ya. Bisa-bisa sekrupnya pada rontok ya. Nah, desain molekul juga gitu. Dari 37 itu kita pengen meningkatkan menjadi seberapa. Nah, sehingga kalau kita lihat persamaan garisnya yang kemarin itu berarti kembali ke nah. Jadi kalau kita lihat ya kemarin kan pakai ini ya. Tadi 2 5 Belum share 11. screen, Pak. Oh, maaf ya, Pak. Saya screen lagi. Oke, jadi kita kemarin kan pakai ini database-nya ya. Jadi kisar ya 2, sisi 2, 5, 11, 15, log P. Grafiknya ya. Nah, grafiknya kan seperti ini ya. Jadi nah kita lihat di grafik ini yang nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 4 itu 365 itu ya. Jadi dia paling tidak poten ya. Paling tidak poten. Jadi 365 paling tidak poten. Sehingga apa? Sehingga di sini itu paling tidak poten. Jadi grafiknya itu makin ke atas makin poten. Berarti yang tadi yang kita desain tadi itu nomor 1 udah lewat lagi. Jadi wah poten banget gitu ya. Jadi kalau bisa ya di sini jangan terlalu jauh gitu ya. Gitu ya. Jadi ini apa namanya? Kalau tidak pakai minus itu grafiknya nanti turun gini. Jadi apa? Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu bedanya kalau kita membuat persamaan garis yang cukup log gitu ya. Log AC50 gitu ya. Tapi kalau minus log nanti menjadi seperti itu. Jadi kemarin kita udah menyicil ya, nyicil 1 jurnal ya. Nah, jadi log, betul log ya, begitu. Kita akan buka diskusi. Oke, ada pertanyaan? Kita diskusi di sini. Oh ya, saya berencana kalau ada yang mau ikut silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya merencanakan bulan Juni saya mau buka kelas HKSS ya. Mumpung masih hangat di sini ya. Ya, sambil untuk membuktikan nanti HKSS itu hasilnya gimana? Bener enggak? Yang kata teman-teman Bu Eva kan tidak percaya. Nah, sehingga saya ingin buktikan bahwa nanti kita pakai data Pak Mardi ini, 7 ini ya. Tapi kita tidak memerlukan IC50. Saya hanya memerlukan molekulnya. Kemudian akan saya buat skor dokeng terhadap target. Targetnya tentu saja harus sesuai ya. Untuk anti kanker kolon itu PDB-nya apa? Nanti akan kita cari. Sehingga dari skor dokeng nanti kita bisa mendesain molekul baru. Jadi tanpa sintesis. Sintesisnya itu dilakukan pada senyawa yang kita desain. Bagus enggak? Nah, seperti itu. Mohon maaf, saya sudah memasukkan
peserta ini ke penawaran kelas online bulan depan ya. Jadi kalau yang berminat silahkan ngisi, kalau yang nggak berminat enggak juga nggak apa-apa. Begitu. Kebetulan HKSA ini sudah yang kelima ya. Jadi HKSA 1, 2, 3, 4 itu sudah ya. Mungkin ada yang belum saya masukkan ke grup ya. Karena dulu HKSA yang keberapa itu pesertanya sempat 48. Jadi mestinya bisa lebih gitu ya. Jadi mungkin ada yang pada keluar dari grup sehingga yang terkumpul baru 57 ya. Begitu. Ada pertanyaan? Oh ya, Bu Eva sudah nyoba belum? Sudah latihan? Belum sempat Pak. Belum sempat ya. Pak ini mau tanya kan tadi Silah. Bapak sudah ya ini kan kita sudah bikin tabel itu terus sudah dapat persamaan ya Pak. Ya. Persamaan habis itu baru akan dicoba didesainkan molekul yang hasil desainnya Pak ya. Betul. Nah itu kan akan kita lihat misalkan dari berapa tadi Pak C3 C Betul. ya itu ya Pak ya. Ya. Sampai ke log. Terus nanti yang hasil desain kita itu akan kita cari lagi ya Pak ya yang kayak deskriptornya. Betul. Baru dapat AC50-nya ya Pak ya. Betul, itu AC50 prediksi. Nah, ya AC50 untuk selanjutnya itu masih ada sebenarnya, yaitu disintesis ya. Disintesis beneran, dielusidasi struktur, kemudian dibuktikan apakah aktivitasnya lebih bagus dari yang 7 itu atau tidak. Harusnya lebih bagus begitu. Walaupun sekali lagi kesalahannya banyak karena banyak plus minus itu ya. Tapi insya Allah secara kualitatif akan lebih bagus. Jadi tidak istilahnya kalau memang mau menemukan obat ya desain itu disintesis kemudian dielusidasi struktur. Kalau memang strukturnya udah benar baru diuji dengan metode yang sama yang 7 molekul sebelumnya begitu. Terus Pak gini, kalau sudah kita tahu kalau di posisi misalkan C2 gitu yang harus kita beri pendorong atau penarik elektron Pak. Betul? Itu kan ada aturan topik ya Pak ya yang mana yang kita ada aturannya kan Pak ya kalau ini nggak bisa masuk di sini begitu Pak. Iya. Tadi yang Bapak bilang bisa dijelaskan lagi Kak Pak supaya kita bisa memilih cara yang persamaan garis. Tidak Pak untuk memilih substituennya Pak. Substituennya. Kalau substituennya yang akan kita desain. Yang kita akan desain Pak. Ya. Jadi kalau substituennya kan tadi berdasarkan penarik dan pemberi elektron tadi kalau gugusnya. Tapi kalau mau memilih persamaan garisnya, karena tidak semua persamaan garis bisa kita untuk mendesain. Kalau walaupun R-nya bagus, valid ya, tapi kalau gugus-gugusnya itu tidak sesuai dengan yang sudah kita sintesis, itu nanti juga akan kesulitan. Artinya kita harus membuat metode baru untuk sintesis dan itu tidak gampang, biayanya nanti mahal. Makanya kita menyesuaikan yang disubstitusi itu sesuai dengan database-nya yang kita jadikan hisar begitu. Atau maksudnya gimana? Misalkan nih pemberi elektron, pemberi elektron misalkan ya dari gugus halogen Pak. Ya. Nah misalkan itu dia harus lebih penarik elektron misalkan. Nah penarik elektron kan harus kita urutkan ya Pak ya. Ya. Misalkan di golongan halogen gitu. Cara cepatnya Pak kita langsung berpikir bahwa kita tembak ini saja gitu. Oh ya. Atau desainnya kita bisa apa? Tadi kalau nggak salah ada ya. Yang lebih besar, lebih kecil, saya belum search.
Nah, seperti ini. Mungkin yang dimaksud ini bukan ya. Jadi misalnya efek induksi. Iya, iya, Pak. Efek induksi F lebih besar dari Cl, dari Br, bagi dari iod, dari OCH3, dari benzen. Artinya F ini untuk apa? Induksi. Untuk menginduksinya itu lebih paling besar begitu. Diikuti dengan Cl, Br, dan seterusnya itu ya. Begitu maksudnya. Induksinya minus ya. Induksinya minus itu apa? Menarik ya. Menarik elektron ya. Makanya apa? Beberapa senyawa itu biasanya dikasih itu ya. Kalau dia perlu penarik elektron biasanya dikasih F. Ya, supaya apa? Supaya nanti supaya aktif sekali gitu. Kayak fluorourasil ya. Pernah dengar? Nah, di anggota 70 orang. Ini barusan siarin. Halo? Bagaimana? Jadi ada yang namanya fluorourasil, itu obat anti kanker. Itu salah satunya pertimbangannya itu karena F itu fluoro penarik, induksinya minus ya, jadi menarik elektron. Nah, makanya fluorourasil itu salah satunya obat anti kanker ya. Ada juga yang kayak beberapa obat itu dimasukin gugus F gitu ya, begitu. Jadi yang tadi bisa juga misalnya diganti dengan OCH3 coba ya. Bukan dengan apa? Bukan dengan NO2 misalnya. Kalau dengan F udah ada belum yang F ya, yang di posisi ini. Coba kita cek ya. Yang posisi 1 ada nggak ya F-nya? Ini ini 315 ini F-nya di mana ini ya? 315 kita cek ya, F-nya di mana ini? 31 ya, MH6 ya. Kita cek MH6. Jadi kita nah, kan duanya di sini ya. Nah kan, jadi di sini F-nya itu apa? Tadi F-nya itu bukan di sini. Ya. Jadi di posisi yang di sini itu hidrogen di sini ya. MH6 itu.
display label. Kok enggak ini? MH6 ya, display label simbol display label. Kok enggak jalan? Ada yang error. Karena diklik ini kayaknya. Display label. Nah, ya. Jadi tadi di sini hidrogen ya. Padahal yang bagus itu ini tadi fluor ya. Nah, makanya antara hidrogen dan nitro ya. Jadi di antara itu nanti yang yang dimasukin gugusnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya begitu ya. Jadi kita nanti ngaturnya itu. Jadi seni desainnya itu ngatur bagaimana IC50-nya yang lebih bagus tapi masih masuk akal ya. Jangan terlalu poten banget begitu. Makanya waktu ujian itu saya batasin ya. 2 digit di belakang koma ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang punya jurnal misalnya, bisa kita bahas bersama di sini. Mungkin punya jurnal atau punya pertanyaan sehubungan dengan HKSA ya. Besok kita akan membahas 4 jurnal ya. Oke, sinyal sedang bermasalah ya. Sekarang sinyalnya gimana, Pak Suprianto? Tandanya kita masih di Indonesia ya. Jadi kalau sinyalnya jelek itu tandanya kita masih di Indonesia. Aman itu. Iya, siap. Tidak berada di zona yang bahaya ya. Tidak berada di Selat Hormuz. Ada pertanyaan atau sekitar ini juga boleh. Sekitar desain juga boleh ya. Tidak harus HKSA ya. Ya. Izin Pak, ya, silakan. Itu yang ditugas, yang disubstitusi atau yang dimodifikasi itu di C16, kemudian di C8, tapi yang R-nya itu di N12. Kalau yang ditugas, kalau nggak salah, yang tugas. Oh iya ya, yang dikirim, yang Bapak kirimkan itu tugas untuk modifikasinya R-nya itu di posisi karbon 16.
Oh, itu yang itu waktu soal ujian itu ya. Itu hanya contoh. Iya, iya, Pak. Betul. Jadi waktu itu kita Jadi, bebaskan. ya Pak. Jadi saya udah coba hitung, hasilnya itu kok nggak linear di build gate-nya, di finishingnya. Ya, jadi sekali lagi database-nya itu kan Bapak nggak bikin sendiri kan? Saya bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Oh ya. Nah, Iya, terus ini berdasarkan ini pesan. Ya, Bisa Pak. share screen, Pak, biar kita bahas di sini. Siap, Pak, siap. Ya, oke. Nah, ini saya nggak share screen-nya gimana ini, saya nggak ngerti. Oh, itu ada di Apa yang tombol apa ini? Panah yang dekat video itu kan ada panah ke atas. Nah, itu diklik. Ada panah ke atas, diklik, kemudian ada enter screen, kemudian ada Chrome tab. Chrome tab, ya, Pak. Ya, terus di Chrome terus di share. Chrome terus di share. Terus Bapak nampilkan hasil. Nah, oke. Terus apa yang akan ditampilkan Bapak tampilkan di laptop. Mana nih? Ya, pekerjaan Bapak tampilkan. Yang diklik lanjut. Desain kayaknya ada salah. Di Chrome tab, enter screen. Enter screen, kemudian Chrome, kemudian share, Chrome. kemudian share. Nah, itu sudah kelihatan, tinggal Bapak buka itu yang mau ditampilkan. Transfer. Nah, Bapak tinggal buka itu, buka apa yang akan ditampilkan itu. Nah, itu kelihatan di. Nah, ya itu terus dibesarkan bisa nggak ya? Tadi udah kelihatan tadi. Nggak biasa pakai ini, jadi nggak ngerti nih. Tadi sudah kelihatan Pak tadi. Biasanya Pak. Iya. Diulang lagi. Tadi udah kelihatan kok Excel-nya itu. Ya. Oke. Nah, itu udah kelihatan, tinggal udah paling besar nggak itu, Pak? Nah, ini udah paling besar, Pak. Ya, kelihatan udah. Nah, itu apa namanya? Itu Bapak hitung sendiri atau pakai data saya? Ini saya hitung sendiri, Pak. Tapi saya lihat datanya itu untuk RC-nya sudah sama. Yang C1 sampai C berikutnya itu saya hitung melalui software itu. Oke, sekarang terus Bapak coba itu berarti Bapak bikin data sendiri kan?
Terus sudah Bapak masukin ke Bilqisar seperti apa? Sudah. Nah ini. Ya, ini oke, ini Bapak ya yang bikin ya. Iya Pak. Oke, terus sekarang Bapak desain persamaan garisnya seperti apa? Sama bentar saya tampilkan dulu Pak ya. Ya. Jadi memang persamaan garisnya itu saya masih coba-coba. Akan saya ambil itu untuk yang hasilnya 5. coba. Jadi variasi 5 karena posisinya di posisi C16, maka saya ambil itu untuk yang ada di posisi 17. Nah, seperti yang Bapak sampaikan itu kira-kira ada mempengaruhi untuk yang di kiri kanan dari substituennya itu Pak. Jadi saya ambil C3, 8, N9 dan C15. Dan satu lagi, karena ini saya lihat untuk key-nya itu ada yang kurang baik. Jadi saya ambil yang lebih baik gitu Pak. Dan ketepatan key-nya yang lebih baik itu yang ya Pak. Sebentar. Jadi sebenarnya yang apa? Yang kita kan ini agak berbeda sedikit Pak dengan kuliah saya. Kalau yang kuliah saya itu kan saya bebaskan ya. Saya bebaskan substituennya di mana. Misalnya kayak Bapak tadi ngambil di 16, itu nanti metodenya sintesisnya baru lagi Pak itu. Nah, sehingga apa? Sehingga di kelas online ini saya batasin supaya tidak membuat metode baru. Berarti substituennya itu harus di dekat yang tadi Pak, yang 2 tadi Pak. Oh, C di sekitar C2 Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau yang di soal, yang dijawab sama mahasiswa saya itu, memang saya bebaskan karena apa? Karena dia apa istilahnya sekedar untuk ujian dan tidak akan disintesis. Tetapi kalau yang kelas ini saya sesuaikan supaya metode sintesnya enggak baru lagi. Karena kalau memasukkan gugus di C yang lain itu nanti apa metodenya susah lagi Pak. Dan itu tidak mudah sehingga saya menganjurkan metode sintesisnya yang seperti Pak Mardi. Jadi substituennya hanya di C3 begitu sehingga persamaan garisnya harus apa istilahnya harus di sekitar itu, di sekitar 3 berarti 2 atau 4 itu aja Pak sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi apa istilahnya? Jadi Bapak jangan pedoman dari jawaban soal, jangan karena itu dia apa berbeda metodenya Pak. Nanti enggak lebih susah. Jadi yang Bapak pahami yang kelas online sekarang aja bahwa kita supaya tidak membuat metode maka substituennya harus di posisi ketiga sehingga persamaan garisnya itu harus ada muatan di C2 atau C4. Itu sebagai pintu masuk desain molekul begitu Pak. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau nyoba di sini cari persamaan garis atau disketo yang C2 Pak. Yang ada C2 atau C4 ya. Seperti ini misalnya. Nah itu ada C2, C16, Elumo, Lope. Nah coba nanti dipakai itu Pak diskretornya nanti. Oke. Ya, siap. Supaya substituennya nanti hanya di C3. Ya, mudah-mudahan bisa. Di bawah standar Pak. Ini di bawah standar 0,2 Pak. Gimana? Itu S. Untuk Q kuadratnya. Oh, Q kuadrat. Oh ya, Q kuadratnya tidak valid ya. Kecil Pak. Cari yang lain, yang 4. Cari yang 4 di bawah itu ada. C3, C4, C6, C17 ini Pak. Bisa Pak. Yang mana? Nomor berapa? Ininya bagus. Nomor 24 Pak. 24. Ya coba. C3 berarti bisa C4, oke. Itu R-nya, S-nya, F-nya bagus, Q2-nya. Nah itu
Ya. Nah itu Pak, itu nanti Ya, Pak. dicoba Pak, Siap, Pak. dicoba persamaan garis itu, terus nanti Bapak desain molekul ya. Jadi kalau itu bisa metodenya substitusi sintesisnya nanti sama dengan Pak Mardi sehingga tidak kesulitan apa? Karena sudah punya metode untuk sintesis derivat isatin dengan gugus seperti yang Pak Mardi laksanakan lakukan begitu. Sudah jelas Pak? Oke, terima kasih Pak. Iya. Jelas Pak, jelas. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi yang di apa istilahnya, yang di ujian itu saya bebaskan dia desain molekul baru, tapi metode sintesnya nanti kalau nggak sesuai dengan metode Pak Mardi harus nyari sendiri dan itu mahal biayanya ya, karena apa istilahnya perlu mencari metode baru untuk sintesis yang baru. Ada lagi pertanyaan? Selamat siang Pak Haryanto, ada pertanyaan? Bu Mailinda? Bu Eva, sudah jelas? Lumayan Pak. Lumayan. Bu Eva, backgroundnya kimia ya? Backgroundnya kimia atau farmasi? Iya Pak. Kimia. Kimia Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kalau yang dari farmasi sebenarnya kita itu sedih sebenarnya. Kenapa? Karena farmasi kita itu prodinya ada 295. Tidak ada temuan obat sintetik dari Indonesia. Sedih rasanya. Apakah kita seterbelakang itu ya? Harusnya kan bisa harusnya. Tapi nggak tahu kenapa ternyata kita didoktrin menemukan obat itu susah gitu. Sehingga sehingga kita jadi importer. Ya, kalaupun bisa membuat itu lisensi kayak simvastatin. Kimia Farma sudah bisa membuat, tapi itu bukan temuan kita ya. Temuan orang luar yang sudah bosan, patennya sudah habis, terus disintesis ya. Begitu. Jadi sedih sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan bidang ilmunya Pak Habibie ya, jauh sekali ya. Pak Habibie itu bisa membuat pesawat R80 kalau nggak salah ya, itu menggabungkan udara sehingga jadi efisien luar biasa ya. Jadi kita farmasi jauh ketinggalannya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 20 menit kalau ada pertanyaan tentang desain KSA. Saya pertanyaan Pak. Boleh, silakan. Pak, dari yang molekul yang Bapak desain itu kan Pak ya. Ya. Itu kan posisi 2 kan Pak ya, posisi 3 yang disubstitusikan Pak ya. Betul. Sama ada satu lagi kan Pak ya, posisi 10 ya. Ya. Yang posisi 10 tidak kita ini gimana? Ada satu lagi posisi kalau nggak salah Pak ya. Iya. R-nya kan ada 2 ya. Ya, R-nya 2. Nah, pas kita mendesain Pak, berarti kan Pak, apakah kita step by step Pak? Jadi yang pertama substitusi R1 dulu, kita hitung IC50-nya Pak. Habis itu R2-nya sendiri lagi Pak. Habis itu kombinasi gitu Pak, dua-duanya. Yang ketiga dua-duanya gitu. Bisa langsung. Oh, langsung aja ya Pak ya. Ya, bisa langsung. Jadi kalau desainnya itu bisa langsung, tapi kalau sintesisnya, metode sintesisnya kan Bu Eva lebih tahu kan, orang kimia ya. Jadi bisa jadi nanti starting materialnya itu yang disubstitusi dulu kan.
Jadi nanti melalui diskoneksi ya, yang paham betul Pak Marty ini ya, Pak Marty karena dia yang mensintesis ya. Jadi substitusi itu tidak harus dari senyawa induk tapi bisa juga dari starting materialnya ya. Kemungkinan kalau saya duga dari starting materialnya disubstitusi sehingga pas disintesis itu nanti udah jadi begitu. Kalau yang bukan kimia kan ini, kalau yang bukan kimia kan suka salah ya, suka salah memprediksi. Jadi misalnya gini, misalnya mungkin saya bisa berbagi layar ya, coba saya berbagi layar. Kalau yang bukan dari kimia kadang-kadang itu salah apa istilahnya, salah praduga gitu ya. Khususnya yang masih awal ya, yang masih awal atau yang tidak mendalami sintesis biasanya kadang-kadang salah praduga gitu. Nah, kelihatan ya saya berbagi layar ya. Kelihatan Pak. Oke. Ini kalau khususnya kalau masih awam masih baru itu biasanya suka suka salah ya, suka salah prediksi. Saya akan menggambar paracetamol ya. Nah, di sini ya kelihatan ya. Jadi biasanya kalau yang masih awal itu suka salah. Yes. Udah. Nah, misalnya gini ya. Misalnya seperti ini. Nah, saya itu ingin membuat modifikasi molekul. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Nah, kalau yang orang awam biasanya atau yang tidak mendalami desain atau sintesis khususnya, itu seolah-olah saya membuat molekul yang kanan ini bahannya itu paracetamol. Bukan ya. Nah, jadi kadang-kadang kita atau kadang-kadang yang pemula itu suka salah ya, suka salah. Jadi kalau saya membuat ini itu memang di atas kertas itu bahannya paracetamol, terus mau saya rubah, tapi di lab itu bahannya bukan paracetamol, terus saya ganti ini bukan gitu ya. Nah, itu yang perlu dilihat. Jadi kemungkinan mungkin mudah-mudahan sudah dapat semua ya. Sintesis ya, dapat pelajaran sintesis kan, diskoneksi sehingga sehingga kita mulai dari senyawa target, kemudian kita diskoneksi, kita potong-potong ya. Kalau zaman dulu saya istilahnya bukan diskoneksi tapi pakai lupa pakai pakai tanaman-tanaman itu ya. Jadi aslinya itu diskoneksi, jadi dipotong-potong begitu. Nah itu. Jadi bisa dimulai. Jadi sekali lagi ini kalau saya buat ini itu bahannya bukan paracetamol ya, bukan paracetamol. Nah itu yang harus diperhatikan. Ada pertanyaan? Itu di kuliah saya juga ada di YouTube saya ada itu ya.
Jadi kalau nggak salah berapa kali pertemuan itu ya, itu saya minta izin pakai slide-nya almarhum Profesor Dr. Umar Anggoro Yeni, Ketua LIPI 2 kali, karena saya dapat slide PowerPoint dari beliau itu rapi sekali. Terus saya minta izin sama istrinya ya, untuk saya jadikan kuliah online karena sayang sekali kalau tidak nanti cuma cuma dibuang gitu ya, sayang ya. Padahal bikin slide-nya bagus banget, sehingga saya kuliah online desain sintesis, PowerPoint-nya pakai punya Prof Umar almarhum ya, begitu. Di YouTube saya ada itu ya. Jadi bagaimana diskoneksi mensintesis suatu molekul, begitu. Ada pertanyaan lagi? Masih 13 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oh ya, mungkin udah tahu belum ya? Ada manual Hypercam, sudah tahu? Bewa, sudah tahu pasti ya? Sudah tahu ada manual Hypercamnya? Book manualnya Pak? Ya, sudah tahu? Ada Pak, ada manualnya ada. Sudah? Ada Pak. Udah ya. Kalau yang belum tahu, di di program ya, itu kan ada ini ya, ada nanti bisa diklik ada manualnya. Saya share screen bagi yang belum tahu ya. Saya pernah ngeprint itu ya, banyak banget tuh. Jadi di sini kelihatan ya, saya share screen. Ini ada Hypercam. Belum share screen Pak. Udah. Sudah ya. Nah, ini Hypercam Release 8 ya. Kalau kita klik, nah di sini ada manualnya nih. Jadi di program itu, nah ini pernah saya print, terus sekarang kemana ya? Nah, Hypercam. Nah, ini kalau di print ada berapa halaman nih, banyak banget. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Waktu kemarin itu Bapak share ada 3 software ya Pak ya, Hypercam, Bilkisar, sama satu lagi Sonic apa gitu Pak ya? Oh iya, gimana? Itu yang satu lagi tuh untuk apa ya Pak? Oh, kadang-kadang di laptop itu belum ada itu, sehingga Bilkisarnya nggak jalan. Nah itu harus di pakai Sonic ya? harus di itu. Gitu. Nah ini ya, jadi saya akan sedikit berbagi
kayak PM3 ya misalnya, kita akan lihat. Ada juga buku tentang kimia ini, komputasi, karyanya Prof. Harno ya. Bisa untuk nambah ya. Mungkin Bu Eva sudah ya. Prof. Harno itu nulis buku tentang kimia komputasi, sehingga di sana dijelaskan ya tentang metode-metode secara garis besar ya. Di manualnya juga ada, misalnya kita akan tengok di sini chapter 2, terus kita lihat daftar isinya dulu. Lihat PM3. Cara gambar ya. Misalnya belum. Jadi saya ingin menunjukkan tentang PM3 itu untuk atom-atom apa, atau untuk senyawa apa yang mengandung molekul apa. Molekul yang mengandung atom apa. Lamaan ya, atau saya mungkin ada ini, ada ini. Nah, jadi di sini kita pakai semi empirik tadi ya. Pakai PM3 ya. Nah, jadi di Perkem ada metode-metode ini. Ada keterangannya. I1 itu apa? PM3 itu apa ya? Nah, di sini maksudnya ya. Jadi yang di Austin model 1, yang di Arcer yang di yang di Arcer namanya. Ini adalah atom-atom yang bisa dalam suatu senyawa yang bisa kita komputasi dengan metode ini ya. Jadi kalau obat ya biasanya kan tidak jauh-jauh dari atom-atom ini ya. Ya. Nah, ada fluor, ada ya. Jadi biasanya berdasarkan jurnal itu Austin model 1 ini sering dipakai juga. Selain PM3 juga. PM3 itu singkatan dari parameter size model 3. Ya begitu. Ada Sindo ada. Nah kira-kira itu. Ya waktunya masih 5 menit. Ya mudah-mudahan bisa difahami ya ini tentang bagaimana mendesain obat dengan HKSA. Sekali lagi tiap-tiap
deskriptor di persamaan garis itu kan ada standar deviasi, sehingga HKSA ini memang errornya banyak ya. Makanya kalau saya mendesain pakai docking, baru kalau mengoptimasi ya pakai HKSA nggak apa-apa ya. Tapi kalau langsung HKSA desainnya itu menurut saya kurang ini ya, kurang efisien ya, begitu. Pak Hari, Pak. Oke, silakan. Tadi Bapak sering bilang bahwa Bapak mendesain buat docking ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak bikin desain dulu ya baru Bapak docking ya dengan target biologi ya Pak. Betul. Konsep Bapak mendesainnya Pak gimana bikinnya Pak? Konsepnya, jadi konsepnya dari pengalaman. Jadi dari pengalaman itu pengalaman saya itu saya menggabungkan suatu molekul yang mengandung N ya, yang mengandung N, saya gabungkan dengan C, suatu molekul yang mengandung C. Nah, dari pengalaman saya itu C atau CO di sini, CO itu saya ambil dari urea. Nah, jadi saya bisa gabungkan itu sehingga banyak senyawa yang saya desain itu satu langkah reaksi, karena pengalaman saya mendesain satu langkah reaksi seperti jadi dimulai dari algetika itu ya. Algetika itu 1,3 bis para hidroksi fenilurea. Jadi bahannya itu urea sama para aminofenol. Para aminofenol itu mengandung N. Nah, N-nya itu saya gabungkan dengan karbonil dari urea. Jadi urea itu yang saya ambil adalah karbonilnya. Nah, jadi semua molekul yang mengandung N itu bisa saya jadikan obat ya. Saya reaksikan dengan urea itu bisa jadi obat. Kemudian yang kedua itu saya menggabungkan dengan B2O3 ya. Jadi B2O3 sebagai starting material sehingga saya bisa ya mereaksikan molekul-molekul yang mengandung N ya, khususnya N primer dan sekunder ya, itu dengan B2O3. Nah, sehingga dari senyawa yang sudah berhasil direaksikan tadi satu step tadi kita dokengkan sehingga kita tahu atau bisa juga langsung kita deteksi dengan pas online bahwa senyawa ini bisa untuk apa begitu. Nah, yang perlu dipahami adalah dalam docking itu molekul itu tidak harus sama dengan senyawa yang ada. Kenapa? Yang harus sama adalah asam-asam amino dari target itu yang berinteraksi dengan molekul kita itu harus sama dengan molekul yang sudah ada, dan itu sudah dibuktikan. Jadi senyawanya beda, tapi kalau interaksi targetnya sama amino itu sama, itu efek kita akan sama, bahkan bisa lebih bagus begitu. Nah, itu kita buktikan dengan skor docking begitu, dan nanti kita sintesis gitu ya, kita sintesis. Dulu ada dari USU ya, dari USU itu minta saya desainkan obat anti kanker. Saya punya anti kanker desain, itu mau saya bukukan, tapi saya kasihkan ke dia untuk S2. Sebenarnya udah saya kasih nama boron hafagama untuk BNCT sebenarnya, tapi karena dia berminat saya kasih. Terus dia bilang gini, Pak sekalian Pak, maksudnya sekalian disintesis Pak. Ya udah saya sintesis. Ini bahannya dia yang ngasih kan. Nah, jadi pengalaman saya itu menggabungkan molekul yang mengandung N dan molekul dan urea ya, urea. Urea itu kita ambil CO-nya, karbonilnya. Kemudian dengan boron ya, dengan boron juga. Boron kita B2O3 itu kita reaksikan dengan molekul yang mengandung N. Jadi desain saya satu langkah semua. Karena kalau lebih dari satu langkah nanti rendemennya kecil dan menurut saya kurang bagus lah begitu.
Jadi waktu itu ada kuliah tamu dari Jepang ya. Bagaimana bikin molekul 7 langkah ya. Nah, ilmunya bagus, tapi kalau untuk diterapkan di Indonesia ya saya yakin investornya pada kabur ya. 7 langkah itu nanti rendemennya kan jadi kecil banget ya. Nah, jadi obatnya nanti sangat mahal. Kalau di luar negeri udah biasa, kalau di kita jangankan 7 langkah, 1 langkah aja nyari investornya susah gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi? Apakah mereaksikan itu pakai software, Pak? Mereaksikannya pakai apa? Bisa juga dibantu komputasi ya. Dibantu komputasi bisa. Dalam artian gini. Jadi di hipercam kan bisa kita lihat ya. Kita lihat bahwa muatannya kan kelihatan ya. Muatannya kelihatan. Jadi nanti bisa kita prediksi. Oh, mekanisme reaksinya seperti ini gitu ya. Dulu ada mahasiswa S2 kan. Dia sintesis. Terus dia nggak jadi kan. Udah berhari-hari nggak jadi. Terus saya komputasi kan. Saya tengok strukturnya kayak apa. Nah, saya buka pakai hipercam. Terus saya tahu bahwa ini nggak mungkin ini bereaksi ya. Karena di situ ibaratnya negatif sama negatif. Nggak mungkin bisa bereaksi langsung gitu kan. Saya bilang sama mahasiswa S2 tadi. Nah, insya Allah sampai kiamat nggak akan bereaksi saya begitu. Karena kita lihat di komputasi ya nggak bisa bereaksi. Wong negatif sama negatif gimana bisa bereaksi kan? Nah ternyata benar berhari-hari dia akhirnya nggak jadi juga ya. Nah jadi kimia hipercam itu bisa untuk membantu sintesis ya. Kira-kira memungkinkan nggak ini bereaksi dengan ini? Atom ini menyerang ini atau mendonasi elektron? Mungkin tidak. Satu lagi dengan Marvin. Marvin ini juga berjasa. Marvin yang yang pernah ikut kelas saya docking itu saya kasih Marvin. Marvin itu bisa untuk mengoptimasi suatu reaksi kimia yang katalisatornya asam atau basa ya. Jadi ini Bu Eva dari kimia pasti tahu persis ya bahwa reaksi itu tergantung pH ya. Jadi misalnya pH 1, pH 2, pH 3 beda-beda. Nah, kita kalau mengoptimasi sintesis kan harus kita coba satu-satu ya. pH 1 berapa, pH 2 berapa, pH 3 berapa kan begitu. Nah, itu kalau obatnya sangat mahal. Nah, nanti kita mahal sehingga kalau saya bisa memprediksi selama reaksi itu katalisatornya asam atau basa, kita cek mekanisme reaksinya gimana, kemudian yang diperlukan itu ion apa. Nah, itu bisa kita detek dengan Marvin sehingga saya bisa nembak pH-nya kira-kira yang bagus berapa. Seperti molekul saya algetika itu saya tembak pH-nya 1 berdasarkan Marvin itu dan cocok. Tapi karena Karena penelitian maka saya coba juga pH 1, pH 2, pH 3 karena untuk penelitian. Nah, untuk selanjutnya kita nggak perlu mencoba lagi. Langsung kita tembak pH berapa yang bagus, kita buktikan begitu. Ada pertanyaan lagi? Makasih, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak, mudah-mudahan sudah paham ya cara mendesain molekul. Jadi desainnya kita hitung deskriptornya, tapi nggak usah semua. Yang ada di persamaan garis saja, kemudian kita masukkan, kemudian kita hitung. Nanti akan ketemu log P atau minus log P, log IC50 atau minus log IC50, kemudian bisa kita konversi ke IC50 ya. Besok pertemuan terakhir kita akan mereview 4 jurnal lainnya ya, yang sudah saya kirim ke grup ya. Kita untuk pembelajaran aja. Ada pertanyaan? Pak Supriyatno, ada pertanyaan? Pak Arianto? Bu Mailinda? Tidak ada?
Mudah-mudahan cukup jelas ya. Cukup Pak, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pertemuan keempat. Satu lagi besok kita akan pertemuan terakhir. Besok karena Jumat mulainya jam 9 ya. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak.